ada pacar online aku. Ini kok tempat baru sih? Rea bening banget sih. Karena aku baru pakai moisturizer, soalnya aku baru nyampe rumah. Baru pakai moisturizer. Skincare. Care sama akunya kapan? Kapan-kapan boleh. Jangan kapan-kapan dong. Ini kok tempat baru sih? Bagus gak? Bagus. Aku yang ngikutin style kamu ruangannya. Jadi agak gelap gitu loh. Ruangannya kecil tapi gelap. Maksudnya nyaman gitu. Aku pikir kalau bikin ruangan kayak gini bisa lebih nyaman. Ternyata tetap aja nyamannya kalau ngobrol sama kamu. Oh gitu. Masuk. Hari ini udah ketemu sama berapa orang? Banyak temunya. Tapi orang-orang banyak yang nge-skip aku. Kenapa? Nggak tahu. Katanya aku nggak tahu. Gak Iya. kenal mereka, background baru soalnya. Gue biasa jual beli channel YT, jual ting channel Agassi kalau kan belum monet. Channel Agassi kalau gede karena short biasanya. Mana ada channel gue udah monet, Bro. Channel short mah murah ting, channel utama aja lu. Aja itu monet. Oh, nggak mau gua. 400 juta enggak. 400 juta channel utama gua tidak. Kalau seandainya 5 miliar boleh. Gas. Karena memori kenangan di sana tidak bisa dibayar dengan 400 juta. Meskipun banyak kenangan di sana, ya meskipun kenangannya banyak yang pahit. Tapi 400 juta tidak bisa. Channel baru sih? Apa? Kenapa pakai channel baru? Aku channelnya kena dismonetize. Kamu tahu kan? Oh. Jadi aku kalau bisa live streaming, aku ngupload nggak bakal ada video. Nah kalau aku nggak bakal ada penghasilan. Nah kalau aku nggak ada penghasilan, gimana aku jajanin kamu? Bunyi dia. Apa? Kenapa? Itu sugar glider aku bunyi. Sugar daddy? Hah? Sugar glider. Kamu punya peliharaan? Ada. Coba lihat. Mau lihat nggak? Mau. Tapi dia lagi di dalam pouch. Sugar glider. Kelihatan nggak sih? Itu apa, kelapa? Sugar glider. Enggak, yang ngebungkus itu apa? Itunya, pouchnya. Kok taruh di kamar sih? Enggak sakit. Karena di bawah. Enggak, karena di bawah tuh ada anjing aku. Nanti dia digangguin anjing aku. Tapi kalau kena AC kayak gitu kan dia kedinginan. Enggak apa-apa, aku rela menurunkan suhu AC aku. Oh iya. Demi dia. Itu sugar glider itu Padahal gimana ya? Padahal biasa AC aku itu 18 dengan fan 3. Sekarang 23 fan-nya 1. Jadi kamu kepanasan rela demi dia gitu ya? Iya, tuh kasihan soalnya kamu nggak. Oh, kamu emang. Bentar, boleh gak kamu keretakin badan? Boleh, coba. Wih, bunyi loh. Coba lagi. Wih. Giran aku sekarang, oke? Keretakin badan. Ya, boleh. Gak bisa balik. Tahu. Bunyi gak? Itu bunyi. Tapi ini kepalaku susah nih. Coba. Wah, susah aku kalau kepala susah. Kamu ada yang longgar kayaknya tuh batang lehernya. Kalau itu aku bisa.
lomba ngeretakin tulang anjay. Enggak, itu mah kamu pakai bubble wrap kan? Astagfirullah. Pasti di bawah ada yang Enggak. mencet-mencetin bubble wrapnya kan, pas kamu begini-begini. Kakiku itu. Tapi katanya nggak tahu ya, nggak boleh sering-sering kayak gitu. Nanti, Iya nanti. Jadi dia itu di sini ada kayak apa ya gimana jelasin. Jadi dia tuh ada bantalan gitu di antara tulang-tulang kita. iya, Nah itu tuh dia ada bubble-bubblenya. Itu yang kalau kita pencet dia bakalan bunyi. iya. Tapi gak boleh sering-sering juga karena nanti bantalannya bisa menipis. Nah, kamu tadi aja 2 kali leher kamu dibunyiin. Ya iya sih, kita pegel soalnya. Habis ngapain emang? Aku hari ini full kegiatan guys. Jadi hari ini aku habis ke rumah tante aku Oke. dari jam 2. Jam 2 di rumah tante. Baru pulang jam 9 tadi, setengah 10. Mhm. Terus tadi nyatok rambut karena besok gereja. Aku gak mau bangun pagi-pagi buat nyatok. Tapi kamu mandi ke gereja? Mandilah. Oh, berarti kamu pakai shower cap ya buat taruh di kepala kamu ya? Gak pakai shower cap juga kan bisa dikuncir. Oh, oke. Hmm. Gitu. Itu apa yang kamu pegang? Ini Benang. aku mau menunjukkan ini. Oh, itu apa? Itu apa? Kayak combo Ini ya? tuh gelang rosario guys. Oh, apa itu gunanya? Gelang rosario itu? Rosario itu kayak, jadi kalau Katolik, aku bukan Katolik sih, aku Kristen, tapi karena sekolahku Katolik, aku disuruh bikin ini. Oke. Jadi ini tuh buat doa gitu, ada namanya doa rosario. Oke. Nah sebenarnya fungsi rosario ini cuma buat menghitung doang. Oke. Kita udah kayak misalnya kan kita disuruh salam Maria 10 kali. Ah, Makanya kita di sini ada 10 ini. 10 Apa ya yang bilangnya? Ini tuh apa sih? biji lah ya. Iya, 10 1, biji 2, lah. 3, 4. Nah, nanti kita hitung salam Maria. Salam Maria itu sebenarnya panjang guys. Cuma nggak mungkin aku sebut di sini. Sama kayak aku juga, kalau di muslim, aku kan muslim. Ada juga tasbih namanya. Iya, tasbih. Tahu kan? Nah, itu kalau misalnya Tahu. kita mau sholawat pakai itu bisa gitu. Astagfirullah. Iya kayak gitu, Rea. Tapi kamu sering pakai itu buat doa. Enggak dong, kan bukan agama aku. Maksudnya? Ini kan Katolik. Kalau Kristen nggak pakai. Terus kamu disuruh bikin itu buat apa? Karena sekolahku Katolik. Oh. Tapi maaf, bertentangan Kan nggak? status disamaratakan. Tapi bertentangan nggak? Enggak sih, kan Tuhannya tetap satu. Cuma Iya. beda cara ibadahnya aja. Nah kalau kamu sana ibadah di sekolah, kan Ya nggak beda. apa-apa aku ikutin, kan aku dari TK sampai sekarang sekolahku Katolik. Berarti kamu ikut ibadahnya Katolik. Tapi tetap ya aku lebih nyaman sama agamaku sih yang gerejanya loncat-loncat itu daripada yang tiap jarum jatuh aja bisa kelihatan kedengeran. Kalau Mau lihat nggak gambaran gerejaku? boleh, mana? Habis nonton tuh di PI Deadpool and Wolf. Ini gambaran gerejaku, jadi kita tuh bisa loncat-loncat gitu. Itu gereja di mana? Jadi ada yang namanya Kristen karismatik. Oke. Kristen karismatik itu cara gerejanya emang kayak buat nyembah Tuhannya tuh kayak jadi kita tuh terbagi menjadi 2. Ada yang namanya praise sama worship. Kalau worship itu kita yang kayak nyanyiin lagu-lagu tenang. Tapi kalau lagi praise kita nyanyinya tuh semangat gitu. Beatnya cepet. Jadi kita bisa loncat-loncat bareng gitu. Tapi maksud aku tuh gereja di mana kok gede banget gitu loh.
Oh, itu ada satu gereja namanya GBI-PRJ itu di MGK. GBK kali. MGK Mega Glodo Kemayoran. Oh itu ini kayak kalau kalau memang mau ibadah aja dibikin kayak gitu atau memang permanen? Itu memang jadi aku nggak ngerti sih, tapi kayaknya si pihak gereja ini nyewa satu ballroom gitu di mall di Mega Glodo Kemayoran tuh kan mall. Jadi dia kayaknya nyewa satu ballroom memang udah dikhususkan untuk gereja. Berarti nggak setiap ibadah dong dibikin kayak gitu dong. Itu momen tertentu aja dong. Setiap ibadah dong, setiap 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 minggu. ibadah dia akan seperti itu. Setiap minggu berarti. Setiap minggu akan seperti itu. Oh dibikin kayak gitu setiap minggu. Mm-mm. Kenapa nggak dibikin permanen aja? Lo emang kayak gitu? Itu permanen, jadi Oh itu kayak permanen. tapi statusnya tuh bukan yang beli gitu loh kayaknya. Jadi kontrak gitu. Oh jadi kalau itu kan kayak, maaf ya takut salah ya kalau tahu salah ngomong. Maksudnya kalau itu kan bisa Enggak kayak apa-apa, kenapa? kayak konser gitu ya bentuknya ya. Kalau misalnya tuh Mm-mm. ada yang ibaratnya mau ngisi acara di sana bisa juga selain ibadah gitu. Harusnya bisa ya, karena itu kan kayak tetap Ballroom ada aja kan? LED-nya, tetap ada. Iya Iya, iya iya itu kayak ballroom gitu. aja. Karena setahu aku ya gereja di tempat kayak masjid gitu, gereja cuman gereja gitu kan, kayak gitu aja setahu aku. Nggak semua sih sebenarnya, banyak banget kok gereja yang emang misalnya ada satu gedung yang sebenarnya kantor, terus ada ruangan yang disewakan untuk jadi gereja. Itu gerejaku ada satu gereja kecil kayak gitu. Terus ada juga yang kayak gini, itu kan gereja gede. Nah, jadi si gereja ini dia nyewa tempat gitu. Terus ada juga yang dia tuh ya udah satu tempat gereja gitu. Kalau kalau misalnya tuh kayak HKBP itu kamu termasuk di sana nggak? Termasuk Enggak, gereja kamu nggak? HKBP itu kan HKBP itu Protestan ya? bentar aku lupa. Aku juga lupa sih. HKBP itu panjangannya apa? Aku lupa HKBP itu kepanjangannya. Beda ya kayaknya. HKBP itu khusus Batak, Kak. Oh khusus Batak ya. Jadi Huria Kristen Batak Protestan. Oke. Dan dia tuh ibadahnya dalam bahasa Batak. Setahu aku karena temanku juga HKBP. Temen aku juga banyak sih yang ya kalau misalnya tuh ke gereja ke HKBP gitu. Tapi temen aku emang orang Medan dia, orang Medan. Ya, dan HKBP itu tuh dia yang kayak apa ya? HKBP itu sama kayak Katolik yang gerejanya tuh tenang gitu. Kalau Kristen itu ada beberapa yang kayak tetap tenang gitu. Kalau Protestan tuh dia tenang ibadahnya. Kalau karismatik kayak aku dia gitu. Apa? Ya gitu kayak yang tadi aku tunjukin. Oh iya. Jadi lebih luasa lah gitu ya. Lebih bebas Iya, lah gitu betul. ya. Terus kamu kapan berarti besok? Kan nanya dong, aku bingung nyari topiknya. Apa? Ini kan tadi kamu ngebuka topik ini, makanya aku ada ini. Ya makanya nanya, aku bingung nyari topiknya. Oke. Sekolah kamu gimana? Aku masih dengan KIR, karya ilmiah. Karya ilmiah. Kamu SMA ya? Aku udah cerita belum karya ilmiah aku? Belum? Oh jadi di sekolah aku itu ada karya ilmiah. Karya ilmiah itu sebagai syarat kelulusan. Sama kayak kuliah dong sekarang ya. Sekolah. Kalau Dan dulu mau tahu gak judulnya apa? apa? Arya Grace Tambayong. Penelitian aku. Kenapa channel Arya Grace Tambayong dismonetize? Kenapa? Ya itu judul kamu nggak? Oh enggak. Pengaruh penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perilaku sosial, penggunaan media sosial Instagram siswa-siswi kelas sekolah ini tahun 2024. Oke. Terus? Udah selesai. Terus apa? Karya ilmiahnya. Sekarang kita lagi dalam tahap kuesioner. Jadi kita lagi bikin kuesioner. Berapa bab totalnya berarti?
Kita itu nanti kayak kalau nggak salah ya ada 5 atau 6 bab. Kayak kuliah loh. Itu tuh pusing loh. Kayak pas kita skripsi aja kita kan ngejalanin itu kan, bikin skripsi kan kayak bab 1, Aku bab 2 aja revisi 5 kali 10 kali ada. Kok berarti sekarang? Apa sekolah kamu doang atau gimana? Aku kurang tahu ya, tapi ada beberapa sekolah yang kayak gitu. Kamu internasional? Enggak, Enggak, nasional. nasional. Dan Nasional Katolik. dan teman-teman kamu yang di sekolah lain ada nggak yang kamu dengar nggak pakai itu? Ada nggak pakai satu realme? sekolah yang aku tahu ya, ada satu sekolah yang masih satu lingkup gitu sama sekolah aku. Mereka juga kayak gitu. Kayak gimana? Pakai Mereka karya juga ilmiah? bikin kayak gini. Kalau seandainya kamu nggak bikin karya Tapi ilmiah, berarti kayaknya kamu nggak nggak semua lulus. sekolah deh. Apa? Kalau seandainya kamu nggak bikin karya ilmiah, berarti kamu nggak lulus. Ya nggak lulus lah. Ini kan syarat kelulusan. Gila, berat banget. Nanti kuliah lagi kamu bikin kayak gitu lagi. Belum lagi nanti kalau kamu ngambil S2 bikin kayak gitu lagi. Berarti kamu nggak ada UN ya Jadi berarti mereka sekarang tuh ya? nggak ada UN, sekarang US. US itu apa? Ujian sekolah. Jadi kalau UN itu kan soalnya dibuat pemerintah. Dan yang menentukan kelulusannya pemerintah. Kalau US ini dari sekolah, jadi semua soal dan penilaiannya dari sekolah. Kalau seandainya kamu bikin judul atau bikin pembahasan, judulnya itu relate-nya sama apa? Contohnya misalnya kayak kuliah ya. Misalnya kita di bidang ekonomi, kita kan harus relate pembahasan skripsi kita tentang ekonomi kan. Nah, kalau kamu gimana cara bikin judulnya? Kalau ini kita jadi kita ini dibagi jadi kayak misalnya kelompok aku berempat nih. Nah, satu kelompok ini diwajibkan memilih satu guru pembimbing. Oke. Jadi dari awal kita harus mikirin konsep kita itu mau bahas apa. Ya itu ngebahasnya itu relate sama apa maksud aku? Itu nggak ditentuin. Oh bebas. Bebas. Tapi sebisa mungkin jangan sampai menyerupai karya ilmiah kakak kelas kita. Oke. Nah, jadi kalau aku punya kan judulnya kayak gini. Kita nanti nyari guru pembimbingnya yang memang bisa membimbing kita untuk bawa kita ngebahas ini. Kayak aku tuh milih guru PPKN karena kita ngebahas ini. Gitu. Tapi satu karya ilmiah itu buat 4 orang ya? Ada yang 4, ada yang 3. Berarti kamu ngerjainnya berempat. Kamu bagi-bagi tugas dong. Tugas Gak kamu sih, apa? tetap sih. Yang 1 orang itu agak tidak berguna ya. Jadi yang kerja cuma 3 orang. Siapa? Kamu yang paling berguna buat di sana. Aku sama temenku ada 1 cewek. Itu yang paling berguna. Oh, Kita kebetulan kita kebetulan mencari penelitian itu kita rata-rata berdua. Kita nyari jurnal itu berdua. Yang satu lagi dia nyari cuma agak bisa tiba-tiba ada gini ya. Lu bisa sabar gak anjing? Sabar, gue lagi nyari. Bisa jadi berantem kita saling memaki. Gitu. Tapi berat gak kamu ngejalaninnya karya ilmiah itu? Dibilang berat banget enggak, tapi dibilang gampang juga enggak. Yang paling berat apa? Jadi sebenarnya masih bisa dijalanin cuma agak repot ya. Kalau bisa memilih untuk tidak mengerjakan ini, aku nggak akan mengerjakan ini deh. Tapi kan iya sih benar sih. Mendingan UN sekalian kan. Sekali kerjain Iya, beres. mendingan gitu UN kan. aja. Iya kan? Iya. Karena kalau ini kita udah harus ngerjain ini, habis itu kita harus US lagi. Terus presentasinya lagi belum. Presentasinya juga belum. Ya kan? Terus juga habis presentasi nanti revisinya lagi. Ada nggak revisi lagi? Ada.